dari jempol kiri, kanan, kiri, kanan. Jadi kanan ya di bawah. Nah, kemudian turun lagi 1 titik di bawah jempol yang kanan atau di atas jempol kakinya, kemudian 1 titik di hadapannya. Jadi posisi terakhirnya adalah berhadapan. Nah, dari sini kita naik lagi ke atas, ya, naik ke atas sampai ke tumit. Nah, ini masih ditekan, ya. Setelah sampai tumit, kita pindah ke betis. Nah, jadi posisi duduk kita ini disejajarkan dengan betis. Jangan sampai miring. Kalau kita pijat miring begini, ada beban. Ya, jadi saya mempelajari ilmu PTB yang dari 8 guru yang berbeda. Itu ketika saya praktekkan, saya rasain sendiri. Tuan Haji ngajarin begini, tapi kok di sini sakit. Nah, kemudian saya cari posisi di mana gerakannya tetap seperti itu, tapi tidak membebani sama kitanya. Nah, itulah kemudian jadi PTB. Jadi ilmunya tetap seperti yang diajarkan oleh guru kita, tapi ada modifikasi dengan tidak meninggalkan fungsinya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, termasuk yang ini. Kalau dulu sih mijat begini, ya terserah posisinya, mau gimana caranya itu nggak urusan gitu ya. Nah, padahal tanpa disadari kadang-kadang posisi kita memijat itu justru akan membebani tubuh kita sendiri, ya. Makanya kita punya metode duduk yang kemarin kita ajarkan itu ya. Nah, ini sampai ke bawah pantat. Nah, dari sini turun lagi ke bawah, ya. Ini aktivasi bases untuk wilayah apa nih kalau betis ini, ya. Ini abdominal. Abdominal itu perut. Perut yang mana? Semua yang ada di perut itu bisa terwakili di betis sama paha bagian belakang. Ya. Oke, kemudian ambil punggung kakinya, ya. Angkat badannya, maju kaki yang kanan. Posisinya apa ini? Dada limanting ya. Dada limanting. Kemudian pegang bawah pantatnya, tekan di samping samping pinggul. Ya. Ini akan memberikan stimulasi ke paha bagian dalam, ya, seperti ini. 1, 2, 3. Kemudian balik lagi, kita buka kakinya 2 langkah, kita angkat kakinya sedikit, kita buka keluar. Nah, masuk ke sini, kita tekan lagi di sini. Nah, ini untuk apa? Ini untuk patella. Patella itu adalah lutut, ya. Jadi kadang orang lututnya sakit. Ada nggak yang lututnya sakit? Ada ya. Itu karena sambungan patella, tibia dan femurnya kadang-kadang tidak pas pada posisinya. Nah, ini dia cara kita memperbaiki posisi patella. Patella itu apa, Pak? Patella itu apa? Lutut. Nah, ini dia. Ini namanya patella. Ya, sambungan antara yang menghubungkan antara femur dan tibia. Jangan bilang paha dan betis. Itu bahasa mereka, ya. Bahasa kita adalah apa? Femur dan tibia. Penyambungnya namanya patella. Kalau bahasa Tegalnya apa? Dengkul. Ya sebetulnya dengkul-dengkul juga kan gitu. Nah, oke ya, sudah dipijat ini 3 kali ke bawah, kemudian 3 kali ke atas. Ingat, lebih dari itu apa yang harus dicek, Pak? Saldo. Saldo rekening. Cukup tidak? Nah, kalau cukup lanjut ya. Kalau kurang jangan. Oke, kalau sudah dibuka ya. Nah, bukanya ke sini, ke dekat lutut. Kemudian kita ganti posisinya dengan lutut. Jadi lutut sejajar dengan lutut, baru kita masuk kaki ke tengah. Nah, dari sini naik jadi apa? Dada limanting, kemudian turun jadi merak emas. Nah, dari sini pegang telapak kaki sama lutut. Nah, lutut bagian dalam. Pegang gini ya. Kemudian kita tekan di pahanya dengan menggunakan lutut dengan goyang bambu tipe 2 ya. Jadi badannya maju mundur. Nah, seperti ini. Coba tanya pasiennya, gimana rasanya, Pak? Enak ya? Mau yang lama atau mau yang sebentar? Tergantung saldo. Tergantung saldonya ya, Bu ya. Oke, kemudian kalau sudah kita pijit di sini. Makanya saya katakan kemarin bahwa sesi 3 itu adalah pemantapan dari sesi 1 dan 2. Makanya terbagi 2 antara bawah dan atas. Nah, ini kan sudah dilakukan di sesi 1, tapi dimantapkan lagi di sesi 2. Nah, termasuk nekuknya ini juga sudah dilakukan di sesi 1.
ya, tapi penekukan seperti ini dilakukan kembali di sesi 3 ya. Oke, kemudian dari sini kita keluar. Nah, dibuka lagi, kemudian dirapatkan lagi ya. Pijat sisi luarnya 1 2 3. Oke, dari bawah ke atas lagi 1 2 3. Kemudian kita tekan ya ke arah pantat, kemudian kaki kita buka ke samping luar. Nah, samping lutut bagian luar sini. Oke, kemudian kita naik kakinya yang sebelah kanan ya. Kemudian nah, kita angkat lagi kakinya ya, kita jepit, kita angkat ya, masuk, ditahan supaya nggak capek ya. Jadi nanti sekalipun pakai tangan kita tetap ditahan, jadi ambilnya di sini. Nah, jadi walaupun dia pakai tangan, tapi tangan kita ditopang oleh paha. Nah, karena kalau dulu kita belajarnya gini Pak, jadi ngangkat ya, sininya capek, tapi kalau ini nggak capek ya. Karena apa? Karena bebannya ada di sini ya. Nah, dari sini kemudian kita ambil atas pinggul ya, di lumbarnya kita tekan dan kita tinggal mengayun badan ke depan. 1, balik lagi, dorong lagi, 2, balik lagi, dorong lagi, 3. Nah, kemudian setelah itu kita masuk yang duduk emok gitu ya kemarin. Nah, ini ada di sesi 3. Nah, masuk lewat bawah paha, kemudian turun kakinya. Nah, dari sini digilas lagi. 1 2 3 lagi. 1 2 3. Nah, rata-rata kalau pasien pengalaman saya di gerakan inilah mereka tertidur. Nah, tidur itu pasti terjadi. Ya. Nah, kemudian di sini ya, di titik alwariknya itu kita tekan menggunakan siku ya. Seandainya ibu tahu apa manfaatnya, ibu-ibu akan suka melakukan gerakan ini pada suaminya. Wow. Benar. Lanjutkan. Lanjut ya. Nah, yang tadinya Bapak Mas Sasuke jadi apa Pak? Pokoknya kalau urusan itu loading langsung. Nah, itu dia. Nah, Internet jelas lancar. ya. Sederhana sekali padahal. Ini kan jalur perifernya ke sana. Ya, jadi nanti wah pokoknya mah jos gitu. Ya, makanya kalau ibu-ibu mijat suaminya ketika sampai di sesi ini baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang yang lama. Gitu, kalimat cerita amat. Ujung-ujungnya nggak diteruskan, Pak. Nah, soalnya kalau mijatnya lama, manfaatnya justru ke istrinya ya. Mantap. Oke. Ingat, ketika istri terpuaskan, maka dia menghasilkan apa kemarin? Kasih sayang. Melatonin, oksitosin. Oksitosin itu kasih sayang ya, maka semakin sayang. Tapi kalau tidak terpuaskan, resikonya kortisol yang naik, jadi galak ya. Ya benar. Ini pecah. Ya, gampang kesinggung. Sunatullah itu ya. Kenapa? Udah sunatullah itu. Iya. Iya. Iya, jadi resikonya harus begitu. Makanya kalau ada satu hormon yang seharusnya muncul karena satu makanan atau satu stimulasi ternyata nggak muncul, maka yang akan menggantikan apa? Kortisol. Iya, hati-hati. Nah, udah ya. Sini, tarik. Nah, ini sudah pindah ke kaki sebelahnya ya. Jadi kalau yang kiri kita mulai dari jempol kiri dulu, ya, sama dilegokannya. Terus 4 hitungan sampai posisi jempol kanan di atas. Nah, dari atas ke bawah itu mulai dari kanan dulu. Terus ke bawah, ya sampai 4 hitungan. Jempol kiri paling bawah, turun lagi 1 yang kanan, kemudian sejajar, ya, sejajar dulu. Baru kita lanjut ke atas. Nah, kalau sudah ke atas, ini yang kanan kita lepas lututnya, kita fokus ke betis. Nah, betis, terus ke atas. Nah, terus ke atas gini. Nah, kemudian lewati lutut. Ya, sambungan lutut ini kalau ditekan rasanya sakit sekali. Ya, makanya dilewatin. Nah, kemudian turun lagi ke bawah. Ya, turun ke bawah, lewatin lagi langsung ke betis. Ya. Kemudian dari betis kita angkat kakinya. 1, naik, maju, simpan tangannya, dorong ke samping pinggul. Nah, ini tidak diayun, tahan saja. 1, 2, 3 sampai terdengar adzan subuh. Balik lagi, ya. Kemudian buka kakinya. 1, 2, angkat, geser. Nah, kemudian masuk.
Nah, sini. Saya tekan lagi. Sini. 1. Nah, ini diayun. Balik lagi. 2. Balik lagi. 3. Nah, lagi dari bawah ke atas. 1 lagi. 2 lagi. 3. Nah, kalau sudah kita buka ya. Simpan depan lutut, ganti dengan lutut, kemudian kakinya masuk ke tengah. Nah, dari tengah naik ke dada limanting, merapat ke kanan, jadi apa? Merak emas. Nah, merak emas, pegang telapak kaki, pegang lutut bagian dalamnya, kemudian ayun ya dengan goyang bambu tipe 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini manfaat kepada reproduksinya luar biasa nih. Yang gerakan dari sini sampai ke neken yang ini. Jadi mulai dari gerakan ini. Nah, Bisa cepat hamil sih. Ngantuk juga ya, Kak? Iya, termasuk itu. Yang buat ngantuk Iya, ya. biar buat ngantuk. Nah, ngantuk biar itu program yang susah punya keturunan juga dengan cara ini sesi 3. Siswa akan sangat bagus, tapi agak dilama-lamain Pak kalau mau program kehamilan sama mengusir Bagoma Sasuke itu jangan tergesa-gesa ya. Kalau mau mengusir Bamasuke ya, Jasuke. Jasuke itu harus rada lama. Nah, ini yang kemarin gak hadir bingung tuh. Iya, belum loading. Belum loading apa Bamasuke itu. Bamasuke itu maaf Untung ya, nggak ikut sih laki-laki gitu deh. kan. Baru masuk langsung keluar. Itu disebutnya Bamasuke. Oh. Kalau Bagoma Sasuke itu baru masuk, goyang sedikit langsung keluar. Nah, itu penyakitnya laki-laki ya. Belum loading. Nah, belum loading. Nah, makanya di loadingkan dulu, diinstal dulu kan. Nah, itu cara mijatnya jangan begini. Kalau ini kenanya di pembuluh dangkal. Sementara kemarin kita sudah bahas bahwa untuk sampai ke kelamin itu pembuluh darahnya jauh ya, dalam. Nah, makanya cara mijatnya itu agak lama. Nah, gini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, baru pindah lagi. Nah, seperti ini. Jangan tergesa-gesa. Setengah jam. Ya, iya bisa setengah jam di sininya doang gitu Sampai bisa. subuh. Iya, sampai subuh. Mainnya kapan, Pak? Oke ya. Kalau sudah dari sini kita pijit lagi sebelah sininya ya. Oke, terus sampai bawah, dari bawah ke atas lagi. Nah, ke atas, ke atas, ke atas, kemudian kita ambil lagi. Nah, kita buka ya. Balik lagi ke dada limanting. Nah, dada limanting, rapatkan kakinya, pijat bagian luar. 1 2 3 lagi. 1 2 3, kemudian tekan ya, tekan ke arah pantat, kemudian kita buka kaki keluar ya, pindah ke dadali. Nah, dadali, angkat lagi kakinya, set, tahan. Nah, tahan sini biar nggak capek. Nah, ini juga sama. Nah, jadi kalau PTB ini bagusnya ketika nerapi sambil ngobrol. Ya, kalaupun tidak ngobrol, usahakan kita mendengarkan curhatan dia. Ya, karena curhatan itu juga bagian dari terapi. Ya, kalau nggak ngobrol, kalau ini ngobrol yang memberi dia ilmu dan inspirasi. Pak curhat Pak. Nah, Nikmati. kecuali Fungsinya apa? ini sebetulnya ke depan sini ya. Jadi untuk memperbaiki pelvis bagian depan. Nah, makanya kita tarik. Ini sebetulnya mengulang di sesi 2. Sesi 2 yang kemarin kita tarik ke belakang ini sama ya. Cuma bedanya ini memberikan stimulasi ke reproduksi bagian sini. Ya, lebih kuat yang ini. Ya, yang kemarin pun sama. Ya, cuma kekuatannya beda, lebih kuat yang ini. Ya. Oke, kemudian dari sini sudah 3 kali ya. Kita pindah tangannya masuk ke bawah. Tap. Nah, masuk ke bawah. Ini kakinya harus ketemuan dulu. Nah, setelah ketemu baru turun. Ya, duduk emok. Nah, ini nekuk posisi kakinya. Ya, dari sini kemudian kita satukan tangan di depan, digilas ke luar. Nah, gilas keluar gini ya. Kemudian ini dia. Nah, Enak umum ya. seandainya ibu tahu, dia senang dengan gerakan Dan ini. sebaliknya, Kak. Hah? Istri juga bisa Iya. dipijat itu. Iya, bisa, sama saja. Oh, tambah galak nanti. Tenang Mas Hedi. Nanti ya kalau istrinya di Tambah PDP, lagi. nanti istrinya umurnya 52 jadi 25. Oh, bisa. Ayo Pak Hedi. Pakai Jelas peran ya? ganti. Oke, tepuk sampai ke bawah, dari bawah ke atas lagi, dari atas kemudian ke tengah, bagi 2.
Nah, bagi 2 ke tengah lagi, kemudian ke atas lagi, usap. Nah, di sesi 2 kita mengusap bagian sini, betul tidak? Nah, kita lanjutkan di sesi 3 di bawahnya. Nah, kan sesi 2 sudah ya. Ini kan pertemuan antara depan dan belakang. Bertemu di sini. Apa yang ada di sini? Sampah elektromagnetik. Nah, kaki juga sama. Ya, bagian depan dan belakang itu bertemu di samping. Ya, makanya sama diusap. Samping bagian luar. Oke, kemudian ambil ya. Sini. Kemudian kita satukan lagi, keluar lagi. Nah, simpan lagi ke bawah. Simpan. Ya, kemudian tekan lagi. 1, turun, 1, 2. Nah, turun ke belakang, mundur. Nah, kemudian kita ambil kakinya, dua-duanya ambil, dorong ke depan. Nah, tahan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana Pak rasanya Pak? Rasanya ada yang kencang di paha sebelah. Nah, pengen pulang tuh Pak. Istrinya ikut ya Pak ya? Kencang banget. Pintu kamarnya boleh Ustaz. Nah, jadi kakinya maju ya, maju di tengah antara 2 lutut. 300.000 Pak. Oke, kemudian Malam. lututnya kita buka, ya posisinya ngebuka dan kita simpan ke bawah. Nah, tapi kalau pasiennya agak gede, kita boleh tetap di atas ini, ya, boleh tetap di atas ini. Tapi kalau memungkinkan itu kita buka di sini, ya supaya apa? Tekanannya lebih maksimal. Nah, lihat. Nah, pijat pas di tulang belakangnya, iya. Di atas tulangnya Iya, kan? pas tulangnya. Nah, ini juga kita bisa tahu kalau tulangnya skoliosis itu biasanya kita akan merasakan jari kita nih belak-belok. Nah, misalkan agak miring di sini. Nah, atau misalkan bajunya ini akan tercetak. Nah, bekas pijatan kita ini mencetak bekas yang bekasnya itu tidak lurus. Nah, dari situ kita bisa tahu oh dia skoliosis. Gitu ya. Jadi kaosnya kok bengkok gini, ya. Jadi kita ngikutin ruas aja pijat. Nah, kemudian setelah dipijat itu kan membekas di pakaiannya. Nah, kita perhatikan bekasnya ini lurus atau tidak lurus. Nah, ketika bekasnya itu tidak lurus, berarti dia sudah ada skoliosisnya. Ya, oke, lanjut kita ambil ya. Pakai telapak tangan menghadap ke atas karena ruas tulang itu alurnya ke atas. Nah, jadi ngambilnya menghadap ke atas, tekanannya juga ke arah atas, bukan ke arah bawah. Ya, dari bawah dorong ke atas. 1, naik lagi. 2, naik lagi. Terus, nah kadang bunyi, kadang tidak. Nah kalau tidak bunyi jangan dipaksa. Oh ini nggak bunyi, pengen bunyi krak. Nah enggak. Kenapa? Karena krak itu asalnya bukan dari tulang tapi dari angin. Ya, jadi kalau ada fermentasi di usus kita, kemudian menghasilkan gas, gas itu kemana-mana, termasuk di antara 2 sendi. Nah ketika sendinya itu kita perbaiki, kemudian ada ruang yang terbuka, anginnya keluar. Nah, ketika keluar melalui lubang yang sempit itulah dia menghasilkan bunyi. Krak gitu. Jadi kalau yang nggak bunyi ya jangan nggak bunyi. Jangan ya. Bunyi dong. Oke. Kalau di Malaysia memang sekali bunyi itu ada tambahan 10 ringgit. Ya, nanti kalau kita janganlah 10 ringgit ya. Kalau bunyi 1 nambah 100.000 gitu ya. Kalau bunyi kentut berapa? Oke, kalau udah dari sini ya, tahan, kemudian kakinya keluar, yang kanan, yang kiri keluar, kemudian yang kanan dibuka. Nah, jadi dadali. Jadi posisi terapisnya dulu disiapkan, kemudian ambil pergelangan tangannya, ya. Kita ngulang kalau sesi 2 itu bagian sini dengan narik ke atas, sesi 3 itu nariknya ke bawah, ya. Sama-sama belikat. Nah, tapi beda. Ya, kalau ditarik ke atas itu lebih kena ke pundak sama dada bagian belakang. Tapi kalau ini dada bagian depan. Ya. Nah, jadi tekan di belikatnya, ya sudah ditekan, tangannya ditutup. Ya, kenapa ditutup? Supaya tekanannya lebih kuat. Ya, jadi kita nggak harus nambah tenaga, tapi akan nambah kekuatan. Dengan cara apa? Dari buka sini, tutup. Ya, kemudian buka lagi, pindah ke bawah, tutup lagi. Buka lagi, pindah ke bawah lagi, tutup lagi. Ya, oke. Bawah lagi, hitungan keempat, tutup lagi. Buka, turun 5, tutup. Oke, kemudian kita balik dari bawah ke atas. 1, tutup. Buka lagi, naik, tekan. 2, tutup. Buka lagi, naik lagi ke belikat, ya.
tekan, tutup. 3, buka lagi, naik lagi. 4, tutup lagi. Ya, buka lagi. 5, tutup lagi. Oke, buka lagi. Nah, kemudian ambil sikunya. Siku diambil, lipat ke belakang. Nah, idealnya dia bisa membentuk sudut 90. Ya, ada yang tidak bisa, bahkan tidak bisa disimpan di belakang punggung. Jangan dipaksa. Nah, simpan aja di bawah. Kalau memang tidak kuat, ya. Tapi kalau memang bisa, lakukan seperti ini. Ya. Dari sini pegang, kemudian tekan sikunya. Nah, kalau bisa sampai ke bawah nempel ya dilanjutkan. Kalau tidak jangan dipaksa, ya. Oke, 3 hitungan. 1, naik lagi. 2, naik lagi. 3 sampai ketiak. Dari ketiak turun lagi. 1, 2, 3. Oke, kemudian kita buka ya tangannya. Ini masih ditekan ya, satu lagi. Nah, ini diulangi lagi belikatnya ya. 1, 2, 3. Nah, lagi dari bawah. 1, 2, 3. Baru setelah itu kita buka lagi. Nah, pindah kaki. Dari sini turun yang kanan, naik yang kiri. Ya, posisinya sama, ambil ya, ambil dari belikat atas dulu. Tekan, tutup. 1, buka lagi, pindah ke bawah, tekan. 2, tutup lagi ya, buka lagi, pindah ke bawah, tekan, tutup lagi. 3, buka lagi, ke bawahnya ini tekannya ke bawah ya. 4, tutup lagi, buka lagi, turun. 5, tutup, buka. Oke, kita ulangi dari bawah ke atas. 1, tutup, buka, naik ke atas. 2, tutup, buka lagi. Nah, terus 3 ya, gerakannya sama. Kemudian 4, tutup, buka lagi. 5, tutup, buka. Nah, kemudian diambil sikunya, lipat ke belakang punggung. Nah, tahan telapak tangannya, tekan sikutnya ke bawah. 1, naik lagi. 2, naik lagi. 3. Oke, lagi. Dari atas ke bawah. 1, turun. 2, turun lagi. 3. Nah, kemudian baru kita ambil belikatnya. 1, 2, 3. Nah, lagi. 1, 2, 3. Nah, baru simpan ke bawah. Nah, sudah simpan ke bawah dua-duanya, kita kakinya masuk lagi. Ya, pegangan ke pinggul, masuk kakinya, ya, dua-duanya masuk. Nah, tapi posisi terakhir lututnya di bawah pantat, ya, agak menyodok ke depan. Nah, kemudian kita goyang bambu dulu nih tangannya. Nah, dari bawah ke atas, goyang sampai ke ketiak. Nah, dari ketiak turun lagi ke bawah. Nah, turun ke bawah sampai ke pergelangan. Nah, dari pergelangan kita ambil ya, tarik ke belakang. Nah, tahan. Mantap. 1, ulangi lagi. 2. Nyengir. Hangat Ustaz. Nah, gimana rasanya? Ada yang hangat. Hangat. Nah, ini dia. Si hangat sedih. Kita geser ke samping kiri. Sakitnya bolong tutup, simpan ke atas lagi. Ya, kalau tadi kita balikin supaya tengkurap, sekarang kita balikin lagi supaya terlentang. Nah, ini caranya sama ya. Ke tengah lutut dulu, ambil kaki kanannya, angkat, turun yang kiri. Nah, yang kiri turun, tekan. Nah, 1, tekan lagi ke samping. 2, ini ditahan di telapak kaki, ya. Masuk di bawah lutut, kemudian tekan telapak kakinya, dorong ke atas. Nah, ya. Pasrah. Nah, Kalau pasrah itu enak. ayo, Loading lagi nih. nah, cari pasangan.